Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Arab di selatan dan di utara menjelang kelahiran Islam. Ya, baik, kita mulai dari karakteristik Arab Selatan dan Arab Utara. Arab artinya adalah Sahara. Dikatakan Jazirah Arab karena Arab merupakan semenanjung yang terdiri dari gurun Sahara yang sangat luas. Jazirah Arab terletak di bagian barat benua Asia yang sekarang terkenal dengan sebutan negara Saudi Arabia dengan ibu kotanya adalah Riyadh. Jazirah Arab menjelang kelahiran Islam diapit oleh dua kerajaan besar sampai ke Laut Adriatik dan Persia di sebelah timur sampai ke Sungai Diljah. Kedua kerajaan besar itu disebut hegemoni di wilayah Timur Tengah. Sebenarnya Jazirah Arab bebas dari pengaruh kedua kerajaan tersebut, kecuali daerah-daerah subur seperti daerah-daerah sekitar Teluk Persia. Nah, kenapa bagian daerah sekitar Teluk Persia tersebut tidak bebas? Karena wilayah Jazirah Arab di Teluk Persia tersebut termaksud daerah kekuasaan kerajaan Persia. Nah, dengan demikian, daerah hijau bebas dari pengaruh-pengaruh politik dan dari budaya luar. Selanjutnya, peradaban di utara. Yaman pada masa lalu juga dikenal sebagai negeri paling subur di semenanjung Arab, dengan curah hujan yang cukup setiap tahunnya. Karena suburnya tanah Yaman, ahli geologi Yunani yang hidup pada masa kedua, yaitu Ptolemy, bahkan menyebutkan bahwa negeri itu sebagai Eudaimon Arabia, yang berarti Arabia yang sejahtera. Orang-orang Arab Selatan adalah orang-orang yang pertama mencapai kemajuan dalam mengembangkan peradaban mereka sendiri. Pada 1900, Petrie menemukan kuburan raja dinasti pertama di Abydos, berbentuk sebuah potongan daging yang memuat gambar-gambar wajah tipe Semit, Armenoid atau tipe Asiatik. Arab Selatan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Mesir ketika terakhir kali membangun hubungan dagang dengan Punt dan Nubia. Daya tarik utama daerah Arab Selatan adalah pohon gaharu yang bernilai sangat tinggi untuk ritual di kuil dan proses pembungkusan mumi. Berdasarkan catatan sejarah, Yaman sudah lama menjadi perlintasan budaya di semenanjung Arabia. Lokasinya yang strategis membuat negeri itu dikenal sebagai jalur perdagangan penting di kawasan Teluk. Jauh berabad-abad sebelum kedatangan Islam, Yaman sudah diketahui telah dihuni oleh peradaban manusia. Antara abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi, negeri Yaman didominasi oleh 6 negara utama yang saling berebut pengaruh. Ke-6 negara itu antara lain adalah Kerajaan Saba, Kerajaan Marin, Kerajaan Qotban, Kerajaan Hadramaut, Ausan, dan Himyar. Selama masa pemerintahan Kerajaan Saba, perdagangan dan pertanian berkembang pesat di Yaman, sehingga membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. Kerajaan Saba tampil sebagai penguasa paling menonjol selama berabad-abad di kawasan selatan Arabia. Kerajaan ini memusatkan kekuasaannya di Ma'rib, yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota Republik Yaman saat ini, yaitu Sana'a. Menurut tradisi yang berkembang di Arab, kota tersebut didirikan pertama kali oleh putra sulung Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam. Ajaran Bible di kalangan Nasrani meyakini Kerajaan Saba sebagai negara yang pada masa lampaunya pernah dipimpin oleh Ratu Seba, yang di dalam ajaran Islam kita kenal dengan sebutan Ratu Bilqis.
Bahkan di dalam Al-Quran, kerajaan tersebut juga diceritakan memiliki hubungan dengan kerajaan Israel yang semasa kepemimpinannya dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Perekonomian kerajaan Sabak pada masa itu ditopang oleh perdagangan rempah-rempah dan tumbuhan aromatik. Komoditas tersebut diekspor ke Mediterania, India, dan Abyssinia. Pertanian di Yaman berkembang sangat maju selama periode pemerintahan Sabak karena didukung oleh sistem irigasi yang canggih yang dibangun sejak 700 sebelum Masehi. Sayangnya, sistem irigasi tersebut hancur pada tahun 570 karena tidak dirawat dengan baik oleh generasi sesudahnya. Orang-orang Arab Utara kebanyakan merupakan orang-orang nomad yang tinggal di rumah-rumah bulu di Hijaz dan Najd. Bahasa yang dipakai orang-orang Arab Utara yaitu bahasa Al-Quran. Afrika berbatasan dengan semenanjung Arab di sebelah utara, yaitu semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai merupakan rute perjalanan darat, sementara di sebelah selatan hampir bersentuhan di Madai Mandab yang berjarak hanya sekitar 25,5 km dan terkait dengan semenanjung Arab bagian barat tengah melalui rute ketiga yang menyusuri Wadi Al-Hamamah. Wadi Al-Hamamah berseberangan dengan lengkungan Sungai Nil dekat Tebes dan bersambung dengan Laut Merah di Al-Qusyar. Mereka juga biasa menjalin hubungan perdagangan dengan dua kekuatan politik yang saling bertentangan, yaitu Bizantium dan Persia, tanpa memihak ke salah satu antara keduanya. Oleh karena itu, peradaban mereka dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dalam arti bahwa mereka senantiasa berinteraksi dengan masyarakat seberang, sehingga menjadikan mereka semakin menjauh dari Badui. Sekian dari materi pembahasan ini. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam materinya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.